Semangat pagi Pak dosen, Pak John, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk men-sharingkan hal mengenai masalah etis dalam penggunaan teknologi untuk komunitas lanjut usia. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Artman Moses, saya sendiri, Gesang Prakosa, Andreas Dika, kemudian ada Nindya Lamuri, Yasinta Linda, Emma Uli, dan yang terakhir ada Yuliana. Masalah etis dalam penggunaan teknologi untuk komunitas lanjut usia. Seberapa penting pengaruh IT, pengaruh teknologi dalam komunitas lanjut usia? Jadi, pemerintah Australia tertarik menggunakan IT untuk merawat lansia baik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah dengan cara menggantikan tenaga manusia dengan IT di bagian administratif. Jadi tidak perlu diragukan lagi, peranan IT sangat berpengaruh bagi kualitas gaya hidup lansia. Misalnya akses internet. Dengan adanya internet, komunitas lanjut usia akan merasa lebih berhubungan dengan seluruh dunia, dan dengan adanya IT dapat membantu kegiatan sehari-hari, misalnya pembelian bahan makanan online, pembayaran tagihan online, dan pemeriksaan laporan bank. Namun ini kembali lagi, apakah mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan komputer, dan apakah mereka memiliki rasa percaya terhadap transaksi online. Pemerintah Australia juga memiliki ide yang bernama Smart Home. Smart Home ini dirancang dengan berbagai teknologi sensor yang disebut telecare untuk memungkinkan generasi mendatang untuk tinggal di rumah mereka sendiri saat menua. Jadi tidak perlu ke panti jompo. Apa sih Smart Home itu? Jadi Smart Home adalah rumah berbasis teknologi atau rumah canggih atau rumah pintar, di mana teknologi yang disematkan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol rumah secara otomatis dari jauh, dari mana saja, dan kapan saja. Mungkin kita masih bingung, apa sih Smart Home atau contoh teknologi Smart Home itu seperti apa? Nah, ini dia beberapa contoh teknologi Smart Home. Yang pertama ada Smart Blinds. Smart Blinds ini adalah tirai plastik yang dipasangkan teknologi agar saat membuka dan menutup tirai plastik ini dapat dikontrol melalui smartphone. Yang kedua ada Smart Garage Opener. Smart Garage Opener ini adalah pintu garasi yang untuk membuka maupun menutupnya dikontrol melalui smartphone seperti yang sudah didemonstrasikan dalam video di layar Anda ini. Jadi kedua teknologi ini sangat-sangat membantu komunitas lanjut usia untuk menghemat gerakan atau sangat-sangat membantu dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh teknologi Smart Home selanjutnya adalah Smart Lock. Smart Lock ini adalah teknologi pengunci atau pembuka pintu yang dapat dikontrol melalui smartphone. Sebenarnya masih banyak contoh lain teknologi smart home seperti smart fan. Smart fan itu adalah kipas gantung yang digantung di plafon, di mana itu bisa dikontrol melalui smartphone. Lagi-lagi melalui smartphone. Kemudian ada smart vacuum atau robot vacuum. Seperti yang kita ketahui, fungsi vakum adalah untuk menyedot debu di rumah. Setelah membahas kelebihan keunikan dari smart home, ternyata smart home ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah banyak penggunanya merasa tidak nyaman dipantau di rumah mereka sendiri selama 24 jam per hari. Walaupun mereka mungkin melihat manfaat dari sistem tersebut.
Oke, ini dia contoh kasus kelemahan dari smart home yang dibawakan oleh Dr. Leslie Land dari Universitas New South Wales. Jadi Dr. Leslie ini mengatakan bahwa data yang dikumpulkan dari pemantauan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan atau perawatan klinis usia. Tapi di saat yang bersamaan, data yang dikumpulkan dari pemantauan dan pelacakan konsumen dapat disalahgunakan untuk menyerang privasi konsumen. Bahkan skenario terburuknya dapat dijadikan motivasi pembunuhan. Kemudian contoh kasus selanjutnya dari Robert Manderson, Universitas dari Roehampton. Secara garis besar, membahas hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Leslie Land tadi. Hanya saja, Robert ini membahas lebih rinci, bahkan memperkirakan bagaimana smart home ke depannya. Jadi Robert berpendapat bahwa sistem ini sudah semakin banyak digunakan, jadi masalah etika dan sosial perlu diperbaiki agar konsumen, yaitu konsumen lanjut usia, untuk hidup normal di rumah. Jadi inisiatif smart home yang disematkan teknologi telecare telah mengidentifikasi sejumlah proses yang harus dimasukkan di masa depan untuk mengatasi masalah etika. Solusinya itu seperti langsung melibatkan pengguna dalam mendesain informasi. Kalau kita pernah menginstal aplikasi di Play Store, aplikasi workout, jadi kita dibiarkan untuk mendesain bagaimana program latihan kita, bagaimana program workout kita, agar program latihan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira sama seperti sistem smart home ini. Smart home ini melibatkan langsung konsumen untuk mendesain sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami masalah etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Etika dapat diartikan sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan individu yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas dalam membuat pilihan untuk mengarahkan perilakunya. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, uang, hak-hak, dan kewajiban seperti layaknya teknologi yang lain seperti sebuah listrik, telepon, dan radio. Teknologi informasi bisa digunakan juga untuk mencapai perkembangan sosial, namun bisa juga digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial. Perkembangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak keuntungan sekaligus kerugian. Dalam 10 tahun terakhir, kita menjadi saksi dari salah satu periode etika yang paling menantang untuk bisnis di Amerika Serikat dan dunia. Tabel di bawah ini adalah beberapa skandal sistem informasi yang akan memberikan sedikit contoh kasus terbaru yang menunjukkan gagalnya penilaian etika oleh manajer senior dan menengah. Pelanggaran dalam keputusan etika dan bisnis dari pihak manajemen ini terjadi di berbagai industri. Contoh terbaru dari penilaian etis yang gagal oleh manajer senior. Yang pertama yaitu Barclays Bank PLC tahun 2012, di mana salah satu bank terbesar di dunia mengaku memanipulasi pengajuannya untuk bunga acuan LIBOR untuk mendapatkan keuntungan dari posisi perdagangannya dan persepsi media tentang kesehatan keuangan bank. Akibat ulahnya tersebut, Bank Barclays didenda sebanyak 160 juta US dollar. Yang kedua yaitu GlaxoSmithKline LLC tahun 2012, di mana perawatan kesehatan global terbesar itu mengakui promosi ilegal dan kriminal dari obat resep tertentu, kegagalan untuk melaporkan data keamanan tertentu, dan tanggung jawab berdatanya atas dugaan
dugaan praktik pelaporan harga palsu sehingga ia didenda sebanyak 3 miliar US dollar. Hal ini merupakan penyelesaian penipuan perawatan kesehatan terbesar dalam sejarah AS dan pembayaran terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan obat. Yang ketiga yaitu Mineral Management Service, di mana manajer pemerintah dituduh menerima hadiah dan bantuan dari perusahaan minyak, membiarkan perusahaan minyak karyawan Rich menulis laporan inspeksi dan gagal menekankan peraturan yang ada di teluk lepas pantai. Karyawan secara sistematis memalsukan sistem pencatatan informasi. Yang selanjutnya itu Pfizer, Eli Lilly and AstraZeneca 2009, di mana perusahaan farmasi besar membayar miliaran dolar untuk menyelesaikan biaya federal Amerika Serikat yang ditetapkan eksekutif secara klinis melakukan percobaan untuk obat antipsikotik dan penghilang rasa sakit. Mereka memasarkannya secara tidak tepat kepada anak-anak dan mengklaim manfaat yang tidak berdasar sambil menutupi hasil negatif, serta perusahaan juga memalsukan informasi dalam laporan dan sistem. Selanjutnya yaitu Galen Group tahun 2011. Pendirian Galen Group dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Pendiri Galen Group dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena memperdagangkan informasi orang dalam. Galen Group dianggap bersalah karena membayar sebanyak 250 juta US dollar ke bank-bank Wall Street dan sebagai imbalannya perusahaan menerima informasi pasar yang tidak didapatkan oleh investor lain. Yang berikut adalah Siemens tahun 2009. Perusahaan teknik terbesar di dunia membayar lebih dari 4 miliar US dollar kepada otoritas Jerman dan Australia selama beberapa dekade. Skema penyuapan di seluruh dunia yang disetujui oleh eksekutif perusahaan untuk mempengaruhi calon pelanggan dan pemerintah. Pembayaran tersebut ditutupi dari sistem akuntansi pelaporan normal. Selanjutnya itu IBM. Dan berikutnya itu H.K. Kensey dan Company. CEO Raja Gupta mendengar rekaman bocoran informasi orang dalam, sehingga mantan CEO manajemen bergengsi perusahaan konsultan H.K. Kensey dan Company dinyatakan bersalah pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Yang terakhir yaitu Tyson Foods 2011, di mana perusahaan ini adalah perusahaan pabrik asal Amerika Serikat yang bergerak di industri makanan hewan. Kasus dari Tyson Foods ini, di mana produsen unggas daging sapi dan babi terbesar di dunia setuju untuk membayar denda sebanyak 5 juta karena menyuap orang Meksiko, pejabat untuk mengabaikan pelanggaran kesehatan. Selanjutnya yaitu model pemikiran tentang isu-isu etika sosial dan politis. Isu etika sosial dan politis sangat terkait satu sama lain, di mana kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Kita hidup tidak sendiri di dunia ini, maka dalam bertindak kita juga harus bisa memperhatikan etika. Baik itu ketika bertindak dalam kehidupan nyata maupun bertindak dalam kehidupan di dunia maya. Nanti kita akan dihadapkan untuk berinteraksi dengan orang-orang secara nyata maupun maya. Tentunya nanti akan berkelompok. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, saling mentoleransi satu sama lain dan tidak boleh saling menghujat, memprovokasi serta memecah belah persatuan. Sehingga nanti akan mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan kelompok. Dimungkinkan akan muncul sebuah unsur atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab atas adanya masalah yang timbul dari isu-isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Karena memang satu sama lain saling berkaitan. Ada bentuk perilaku, ada bentuk aktif yang melakukan dan bentuk lingkungan di antara interaksi tersebut. Masyarakat diibaratkan sebagai suatu danau, di mana di dalam danau itu apabila dilempar dengan batu
akan menciptakan gelombang, sehingga danau menjadi tidak tenang. Batu yang dilempar itu ibaratnya adalah teknologi informasi. Sama halnya bentuk media kita. Kita menyampaikan informasi, pengetahuan apabila bermuatan negatif, maka akan bisa menimbulkan goncangan serta dapat menimbulkan masalah, serta mengusik ketenangan dari komunitas yang ada. Misalkan pada danau yang saya sebutkan tadi, maka baiknya untuk menjaga ketenangan danau tersebut, maka semuanya harus berjalan dinamis satu sama lain, harus bisa memanage etika dalam berperilaku di dalam media apapun itu, media offline terlebih media secara online. Batu yang dilempar ke dalam danau menciptakan gelombang dan membuat danau tersebut menjadi tidak tenang. Lanjutan dari model pemikiran tentang isu-isu etika, sosial, dan politis. TI membawa situasi baru atau dampak yang tidak bisa direspon dengan cepat masyarakat dan institusi politik. Karena semua itu butuh peralihan dan proses masa transisi offline ke online. Itu juga dipengaruhi oleh budaya masing-masing pengguna individu. Tidak bisa diubah dalam waktu sekejap, tetapi membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada situasi yang baru. Situasi yang baru tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan lama, karena nantinya akan terpengaruh oleh beberapa norma-norma baru yang akan bermunculan dari beberapa perilaku yang ada. Misalkan dulu tidak ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 karena memang era ekonomi digital masih belum booming. Seperti era sekarang masih diberlakukan undang-undang lama, namun sekarang sudah banyak dilakukan revisi terkait dengan transaksi elektronik undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang kita secara online dan media tertentu. Semua sudah berubah dari aturan lama menjadi aturan baru. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan etiket, harapan, dan tanggung jawab sosial. Karena ini dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat yang sudah mengakar sebelum terjadinya perubahan yang ada pada masa sekarang. Kita tahu bahwasannya masa ekonomi digital itu butuh peralihan. Proses waktunya juga berjalan tidak singkat, sehingga dibutuhkan waktu untuk proses adaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan baru. Selanjutnya yaitu 5 dimensi moral dalam era informasi. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul setelah meningkatnya sistem informasi mencakup dimensi moral berikut. Kita akan menjelaskan sedikit tentang figur yang ada di bawah ini. Yang pertama itu hak dan kewajiban atas informasi. Pada hak dan kewajiban atas informasi ini, apa yang dimiliki individu dan organisasi, serta apa yang dapat dilindungi hak tersebut. Bahkan apa yang hak dan kewajiban atas informasi individu itu, apa yang harus dilindungi oleh hak tersebut, serta apa kewajiban individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi ini. Hak dan kewajiban atas informasi yaitu hak informasi individu maupun organisasi, dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Jadi dalam hal ini diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi tersebut. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban atas kekayaan. Dalam hak dan kewajiban atas kekayaan ini, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam sebuah masyarakat digital di mana melacak dan menghitung hak kepemilikan sulit dilakukan, dan mengabaikan hak-hak atas kekayaan tersebut menjadi sangat mudah. Hak dan kewajiban atas kekayaan ini bagaimana hak-hak yang dimiliki individu, organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital,
seperti sekarang ini, seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan juga hak paten dan lain-lain. Dimensi moral ini menekankan bahwa dalam zaman yang serba canggih ini, bagaimana hak pribadi ini bisa terlindungi, misalkan pertanggungjawaban serta kontrol terhadap kejadian yang merugikan informasi atas individu yang politis. Misalkan dari kualitas sistem, ada standar baku untuk data dan kualitas sistem yang diminta untuk member atas perlindungan dari hak-hak individu dan keamanan dalam bertransfer serta atau bertransaksi serta keamanan dalam sharing informasi pada media online. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Pada akuntabilitas dan pengendalian ini siapa yang ditekankan, yaitu siapa yang dapat dan akan dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu dan kolektif serta hak-hak pribadi. Akuntabilitas dan pengendalian ini itu bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin saja terjadi, dan juga akuntabilitas dalam penggunaan informasi. Selanjutnya yaitu kualitas sistem. Standar kualitas sistem dan data apa yang harus dipenuhi untuk melindungi hak pribadi dan keamanan masyarakat. Itu di mana standar kualitas yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya itu kualitas hidup. Kualitas hidup di sini itu nilai apa yang harus dilindungi dalam masyarakat informasi yang didasarkan pengetahuan dan teknologi. Institusi mana yang harus dilindungi? Institusi mana yang harus dilindungi dari kejahatan? Nilai dan praktik budaya mana yang harus didukung oleh teknologi informasi yang baru? Ini adalah bentuk elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Isu sosial, etika, dan politis saling mempengaruhi. Pelaku di sini ada individu maupun secara luas masyarakat. Kualitas hidup yaitu nilai-nilai yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi, sehingga informasi juga harus mengetahui kualitas apa saja yang harus dipertahankan. Ada 5 dimensi moral dari era informasi. Permasalahan etika, sosial, dan politik yang digunakan oleh sistem informasi mencakup dimensi moral. Pengenalan informasi yang baru memiliki efek, memunculkan isu-isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani dalam tingkat individu, sosial, dan politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral. Yang pertama, hak informasi dan kewajiban. Yang kedua, hak milik dan kewajiban. Ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima, kualitas hidup. Pada hak informasi dan kewajiban, ini mengenai hak informasi apa yang dimiliki perorangan dan organisasi yang sehubungan dengan diri mereka, apa yang bisa mereka lindungi. Lalu, hak milik dan kewajiban. Bagaimana hak-hak kekayaan intelektual tradisional akan dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan akuntansi kepemilikan sangat sulit dan mengabaikan hak-hak properti seperti itu. Lalu, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap informasi individu dan kolektif serta hak milik. Lalu yang keempat, kualitas sistem. Standar mutu data dan sistem apa yang harus kita tuntut untuk melindungi hak perorangan dan keamanan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang hendaknya dipertahankan dalam suatu informasi masyarakat yang terdiri atas informasi dan pengetahuan. Institusi mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran? Manakah nilai budaya dan karakter yang didukung oleh teknologi informasi baru? Ada kecenderungan teknologi utama yang menimbulkan masalah etika. Persoalan etika sudah lama didahului oleh teknologi informasi. Meskipun demikian, teknologi informasi telah meningkatkan kepedulian etika.
dikenai pajak atas pengaturan sosial yang ada, dan membuat beberapa hukum menjadi pusing atau sisa. Pada tabel 4.2 ada kecenderungannya. Yang pertama, kemampuan menghitung double setiap 18 bulan. Yang kedua, biaya penyimpanan data berlapis menurun. Lalu yang ketiga, analisis data dimajukan. Kemudian yang keempat, kemajuan jaringan. Lalu yang terakhir, dampak pertumbuhan perangkat seluler. Adapun dampaknya, yang pertama, lebih banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk gangguan kritis. Yang kedua, organisasi dapat dengan mudah mempertahankan database terperinci pada individu. Yang ketiga, perusahaan dapat menganalisis jumlah besar data yang dikumpulkan pada individu untuk mengembangkan detail perilaku individu. Yang keempat, menyalin data dari lokasi ke lokasi lain. Yang kelima, setiap ponsel dapat dilacak tanpa persetujuan penggunaannya. Pengadaan daya komputasi setiap 18 bulan telah memungkinkan sebagian besar organisasi untuk menggunakan sistem informasi untuk proses produksi inti mereka. Akibat ketergantungan kita pada sistem dan kerentanan kita terhadap kesalahan sistem dan kualitas data yang buruk telah meningkat. Aturan dan hukum sosial belum sesuai dengan ketergantungan ini. Pada kemajuan dalam teknologi penyimpanan data dan penurunan biaya penyimpanan yang cepat telah bertanggung jawab atas mengalokasikan database pada individu karyawan, pelanggan, dan pelanggan potensial yang dipertahankan oleh organisasi swasta dan publik. Kemajuan dalam teknik analisis data untuk mengelompok besar data adalah tren teknologi lain yang meningkatkan keprihatinan etika karena perusahaan dan lembaga pemerintah mampu menemukan informasi pribadi yang sangat rinci tentang individu. Pembelian kartu kredit dapat membuat informasi pribadi tersedia bagi para peneliti pasar, telemarketer, dan perusahaan secara langsung. Aktivitas pengunjung mereka dalam pertukaran pendapatan dari iklan berdasarkan informasi pengunjung yang dihimpun 2 kali lipat. DoubleClick menggunakan informasi ini untuk membuat profil dari setiap pengunjung daring, menambahkan lebih banyak detail pada profil satu pengunjung mengakses situs DoubleClick yang terkait. Seiring waktu, DoubleClick dapat membuat sebuah dokumen rinci tentang kebiasaan belanja dan perhitungan seseorang di web yang dijual kepada perusahaan untuk membantu mereka menargetkan iklan web mereka dengan lebih cepat. Sebuah teknologi analisis data baru yang disebut kesadaran hubungan non-jelas atau NORA telah memberikan pemerintah dan sektor swasta bahkan kemampuan profiling yang lebih kuat. NORA dapat mengambil informasi mengenai orang-orang dari banyak sumber yang berbeda, seperti aplikasi pekerjaan, catatan telepon, daftar calon pekerja, dan daftar dicari, serta hubungan yang berhubungan untuk menemukan koneksi tersembunyi yang dapat membantu mengidentifikasi para penjahat atau teroris. Lihat pada gambar 4.2 itu. NORA teknologi dapat mengambil informasi tentang orang-orang dari sumber yang berbeda dan menemukan hubungan yang jelas dan terjelas. Misalnya begini, mungkin ketahuan bahwa seorang pelamar untuk pekerjaan di kasino memberikan nomor telepon kepada penjahat yang tidak dikenal dan memberikan peringatan kepada manajer rekruternya. Kemajuan dalam jaringan termasuk internet berjanji untuk banyak mengurangi biaya perpindahan dan mengakses data dalam jumlah besar dan membuka kemungkinan menambah kumpulan besar data dari jarak jauh menggunakan mesin desktop yang kecil, memungkinkan invasi privasi dalam skala dengan keakuratan yang tak terbayangkan sebelumnya. Etika dalam masyarakat informasi. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang etika dalam masyarakat informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu, etika itu sebenarnya apa sih? Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai atau kualitas terhadap standar penilaian moral. Etika sangat berkaitan dengan pilihan individu. Jadi apabila seseorang dihadapkan dengan tindakan alternatif, dia harus memikirkan apakah sudah menerapkan moral yang benar, dan juga apakah fitur utama dari pilihan itu sudah etis. Kemudian selanjutnya, konsep dasar tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab itu biasa disebut dengan responsibility. Kemudian yang kedua, akuntabilitas atau accountability itu merupakan fitur dari sistem dan institusi sosial. Artinya,
terdapat mekanisme yang menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan, dan juga terdapat suatu peraturan yang menentukan tentang tindakan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah liabilitas atau liability. Itu berarti terdapat badan hukum yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian. Nah, kerugian ini disebabkan oleh pelaku, sistem, ataupun organisasi lain yang berhubungan dengan sistem dalam masyarakat informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis etika. Ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang mungkin akan menghadirkan masalah etika, tentu saja kita harus memikirkan bagaimana sih cara menganalisisnya. Nah, ini adalah 5 langkah bagaimana sih caranya untuk menganalisis etika. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menggambarkan fakta dengan jelas. Caranya itu dengan kita mencari tahu siapa yang melakukan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, seringkali ketika dalam menganalisis dan mengidentifikasikan fakta dengan jelas, tentu saja kita akan menemukan sesuatu bahwa kita akan mendapatkan fakta langsung yang akan menentukan solusi. Hal ini sangat membantu untuk mendapatkan fakta bahwa pihak lawan itu terlibat dalam dilema etika untuk menyepakati fakta. Kemudian yang kedua adalah menentukan konflik atau dilema dan mengidentifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Biasanya, masalah etika itu dapat menyebabkan dilema di mana terdapat dua tindakan yang bertentangan secara tidak simetris ya, dan mendukung nilai-nilai yang cukup berharga. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan. Di sini kita harus mencari tahu identitas suatu kelompok dan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Hal ini jika kita lakukan itu akan berguna ketika kita merancangkan solusi. Kemudian yang keempat adalah identifikasi opsi-opsi yang dapat diambil secara wajar. Dalam mengidentifikasi opsi, tidak jarang apabila kita menemukan bahwa tidak satu pun dari pilihan yang sudah ditentukan tadi itu memuaskan semua pihak yang terlibat. Terkadang sampai pada solusi yang baik atau disebut etis itu mungkin tidak selalu menghasilkan keseimbangan konsekuensi bagi pemangku kepentingan atau kepada pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima adalah identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan. Beberapa opsi mungkin dapat menimbulkan konflik baru di sudut pandang lain. Karena berpotensi untuk menimbulkan konflik, maka cara yang dapat dilakukan terhadap pilihan ini adalah menanyakan kepada diri sendiri, bagaimana ya jika saya memilih suatu opsi ini secara konsisten dari waktu ke waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang ethical principles atau prinsip etika. Jadi, etika itu mengacu pada prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan oleh seorang individu dan kelompok. Jadi, dalam prinsip ini, seseorang atau kelompok itu harus bertindak secara moral. Dengan demikian, sistem informasi pada etika itu menimbulkan pertanyaan etis baru bagi individu dan masyarakat karena mereka menciptakan peluang untuk perubahan sosial yang intens dan dengan demikian mengancam distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban yang ada. Contohnya yaitu seperti teknologi lainnya, semisal seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio. Jadi teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial yang berharga. Jadi perkembangan teknologi informasi ini akan menghasilkan banyak manfaat dan biaya untuk orang lain. Jadi ada 6 prinsip etika yang harus dilakukan oleh masyarakat dan seseorang individu. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Jadi dalam prinsip kejujuran ini harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis.
baik itu bagi seorang pembisnis, baik bagi pengusaha modern maupun pengusaha konvensional. Dengan ini menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran juga tidak akan bisa bertahan lama. Dan bagi seorang pengusaha, kejujuran terkait dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi di sini saya mengambil contohnya itu contoh penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat dalam kegiatan menjual produk, baik itu produknya berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan masuk akal. Jadi di sini seseorang yang memiliki perusahaan dalam menjual produknya itu dia itu harus bersikap jujur dalam menjual produknya dan bisa memberikan informasi yang seadanya kepada konsumen. Kejujuran juga memiliki dampak besar pada proses menjalankan sebuah bisnis, karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran dalam bisnisnya. Apalagi untuk bisnis di era digital seperti sekarang ini, tingkat persaingannya kan sangat tinggi menurut prinsip kejujuran. Sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang berikut yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini diterapkan dengan baik sangat dan berguna untuk menjadi nama baik perusahaan. Jadi selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap sebuah bisnis. Penerapan prinsip integritas moral ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pihak dalam perusahaan maupun dalam pihak lainnya, baik itu dalam pihak perusahaan, baik itu pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Yang berikut itu prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan ini selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen atasan dan bawahannya. Prinsip kesetiaan ini dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan sebuah bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang berikutnya yaitu Professional Codes of Conduct atau kode etik profesional. Jadi, kode etik profesional merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi, kode etik juga merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Misalnya, yaitu ketika sekelompok orang mengaku sebagai profesional, maka otomatis mereka telah mengambil hak-hak khusus dan kewajiban khusus. Misalnya, yaitu seperti pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Jadi kode etik profesional ini diumumkan oleh asosiasi yang sudah profesional. Contohnya yaitu seperti American Medical Association atau disingkat AMA. Yang kedua American Bar Association atau ABA. Yang ketiga Asosiasi Profesional Teknologi Informasi atau AITP dan Asosiasi Mesin Komputasi atau ACM. Jadi keempat kelompok profesional ini sudah bertanggung jawab atas sebagian pengaturan profesi mereka dan dengan menentukan kualifikasi dan kompetensi masuk. Ketiga kode etik ini juga sudah dijanjikan untuk mengatur seseorang agar tidak terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain dan masyarakat. Jadi keempat kode etik ini sangat berguna bagi kehidupan masyarakat atau bagi kehidupan individual kita, karena dengan adanya kode etik ini kita dapat bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat kepada orang lain, baik yang seumuran dengan kita maupun yang di atas kita. Yang berikut yaitu some real world ethical dilemmas atau dilema etika dalam dunia nyata. Jadi, sistem informasi ini telah menciptakan dilema etika baru di mana satu set kepentingan diadu dengan yang lain. Misalnya,
Misalnya saya mengambil contoh, banyak telepon besar perusahaan di Amerika Serikat itu menggunakan teknologi informasi, baik itu media sosial, surat kabar dan lain sebagainya, guna untuk mengurangi ukuran tenaga kerja mereka. Jadi orang Amerika itu lebih mementingkan atau lebih menggunakan teknologi informasi dibandingkan dengan bukan teknologi, karena menurut mereka dengan menggunakan teknologi pekerjaan mereka itu akan lebih ringan dan lebih mudah. Jadi perangkat lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan untuk operator manusia dengan memungkinkan komputer mengenali tanggapan pelanggan untuk serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Jadi banyak perusahaan juga memantau apa yang mereka lakukan kepada karyawan itu guna untuk mencegah menyanyiakan perusahaan sumber daya pada kegiatan non-bisnis. Contohnya itu seperti sosial media ya, Facebook. Jadi Facebook ini dapat memantau pelanggannya dan kemudian menjual informasi tersebut kepada pengiklan dan pengembang aplikasi. Jadi di sini mereka lebih mementingkan sosial media, dan sosial media itu sangat berguna bagi mereka karena untuk mempromosikan produk mereka. Dalam setiap contoh, Anda dapat menemukan nilai-nilai yang bersaing di tempat kerja. Dimensi moral dalam era informasi. Ada 5 dimensi moral dalam era informasi. Yang pertama tuh hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban, yaitu bagaimana hak-hak yang dimiliki individu maupun organisasi dapat dilindungi dalam sebuah lingkup kehidupan digital seperti sekarang ini. Yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian, yaitu bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan informasi. Yang keempat ada kualitas sistem, yaitu standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Yang kelima atau yang terakhir, kualitas hidup, yaitu nilai-nilai yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi. Privasi dan kebebasan di era internet. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih arti dari privasi itu sendiri. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu lain atau organisasi lain. Sebagian besar hukum privasi di Amerika dan Eropa didasarkan pada sebuah aturan yang disebut praktek informasi yang terbuka, yang pertama kali ditetapkan dalam laporan tertulis pada tahun 1973 oleh sebuah komite penasihat pemerintah federal. Fair Information Practice atau FIP. FIP adalah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP didasarkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara yang menyimpan catatan dengan orang-orang yang informasinya disimpan. Petunjuk Eropa mengenai perlindungan data. Yang pertama, perhatian atau kesadaran. Harus mengungkapkan praktek informasinya sebelum mengumpulkan data. Ini meliputi identifikasi pelaku pengumpulan data, penggunaan data, penerimaan data lainnya, sifat pengumpulan aktif atau tidak aktif, status sukarela atau wajib, konsekuensi atas penolakan, dan langkah yang diambil untuk melindungi kerahasiaan. Yang kedua, ada pilihan atau persetujuan. Harus ada sebuah aturan
pilihan untuk memungkinkan para pelanggan memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan untuk tujuan kedua di luar tujuan mendukung transaksi, termasuk penggunaan internal dan transfer kepada pihak ketiga. Yang ketiga, ada akses atau partisipasi. Harus mampu memeriksa dan menguji akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh tentang diri mereka dengan cepat. Lalu yang keempat, ada keamanan. Harus mengambil langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi pelanggan akurat dan aman dari penggunaan yang tidak diotorisasi. Dan yang kelima, ada penegakan. Harus terdapat mekanisme untuk menegakkan prinsip-prinsip FIP. Ini meliputi pengaturan diri. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang tantangan internet terhadap privasi. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi cenderung was-was karena adanya data-data kita yang mulai bocor. Nah, teknologi internet telah menimbulkan tantangan baru untuk perlindungan individu pribadi. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas ini dapat melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan akhirnya. Setiap sistem ini mampu memantau, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melewatinya. Nah, di sini juga dijelaskan pemantauan dan pelacakan ini pengunjung situs web terjadi di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Dengan santainya kita mengakses berbagai web tanpa disadari bahwa diri kita sendiri telah direkam, sehingga data-data yang kita cari akan terekam dan mulai terlacak. Di sini ada contoh jaringan periklanan yang mampu melacak perilaku browsing pribadi di ribuan situs web. Nah, di sini ada Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick. Situs web penerbit dan industri periklanan mempertahankan pelacakan individu di seluruh web karena hal itu memungkinkan iklan yang lebih relevan untuk ditargetkan kepada pengguna dan membayar biaya penerbitan situs web. Dalam pengertian ini dapat kita pahami secara jelas, seperti siaran televisi, konten yang didukung pengiklan yang gratis bagi pengguna. Iklan permintaan untuk informasi pribadi ini hampir tidak pernah terpuaskan. Selanjutnya adalah Coki. Coki adalah file teks kecil yang disimpan di hard drive komputer saat pengguna mengunjungi situs web. Coki ini mengidentifikasi perangkat lunak browser web pengunjung dan melacak kunjungan ke situs web. Nah, saat pengunjung kembali ke situs setelah menyimpan Coki, perangkat lunak situs web akan mencari komputer pengunjung, menemukan Coki, dan mengetahui apa yang telah dilakukan orang tersebut di masa lalu. Ini juga dapat memperbarui Coki tergantung pada aktivitas selama kunjungan. Nah, dengan cara ini, situs dapat menyesuaikan isinya untuk kepentingan setiap pengunjung. Misalnya, jika Anda membeli buku di Amazon.com dan kembali lagi dari browser yang sama, situs akan menyambut Anda dengan nama dan merekomendasikan buku lain yang menarik berdasarkan pembeli Anda sebelumnya. Nah, situs web menggunakan teknologi Coki tidak secara langsung memperoleh nama pengunjung dan alamat. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua web rata-rata memiliki sistem pelacakan, tapi hanya ada satu situs, yaitu Wikipedia, tidak memiliki file pelacakan. Slide ini dijelaskan pelacak terbesar adalah Google, Microsoft, dan Quantcast. Semuanya bergerak dalam bisnis penjualan iklan ke firma, periklanan, dan pemasar. Sebuah studi lanjutan pada tahun 2012 menemukan situasi telah memburuk. Pelacakan di 50 situs paling populer telah meningkat hampir 5 kali lipat
Penyebabnya pertumbuhan lelang iklan online. Tempat pengiklan membeli data tentang perilaku penjelajah web pengguna. Pada slide ini menjelaskan tentang solusi teknis. Solusi teknis yaitu cara mengatasinya. Selain adanya undang-undang, ada beberapa teknologi yang dapat melindungi pengguna privasi selama interaksi dengan situs web. Banyak dari alat ini digunakan untuk mengenkripsi email, untuk membuat email atau aktivitas berselancar tanpa anonim, untuk mencegah komputer klien menerima atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Untuk sebagian besar, solusi teknis telah gagal untuk melindungi pengguna agar tidak dilacak saat mereka berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Nah, di sini sudah dijelaskan karena meningkatnya kritik publik terhadap pelacakan dan penargetan perilaku dari iklan dan kegagalan industri untuk mengatur diri sendiri, perhatian telah beralih ke browser. Banyak browser memiliki opsi jangan melacak. Dapat digambarkan, misal Anda menggunakan browser, pasti ada opsi pilihan untuk dilacak atau tidak, sehingga data-data Anda dikehendaki untuk dilacak atau tidak. Untuk pengguna yang telah memilih opsi browser jangan lacak, browser mereka akan mengirim permintaan ke web situs yang meminta agar perilaku pengguna tidak dilacak, sehingga ini juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi teknis karena adanya pembocoran data-data pribadi kita di situs web.